الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan dari lisan-lisan kita melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takdim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia yang tak terhingga. Dan selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia penutup para nabi, khatimul anbiya, yang mana syariatnya sama seperti nabi-nabi sebelumnya, yaitu at-tauhid, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur sehingga kita mendapati hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini. Dan pada hari ini, hari raya kali ini bertepatan pada hari Jumat. Berarti kita mendapati dua hari raya dalam satu hari. Karena hari Jumat merupakan hari raya pekanan bagi seorang muslim. Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami ketika beliau menemani Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidain istama'a fi yawm?" Qala na'am. Qala kaifa sana'? Qala shalla al-'id thumma rakhasa fil jum'ah. Faqala man syaa'a an yusalli falyusalli. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, Muawiyah adalah seorang tabi'in dan Zaid adalah seorang sahabat. Ketika Muawiyah bertanya kepada Zaid, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati dua hari raya dalam satu hari? Maka kata Zaid, na'am dia. Maka Muawiyah bertanya lagi, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat itu? Maka kata Zaid, beliau sholat Id, kemudian beliau meringankan sholat Jumat. Dan kata beliau, barang siapa pun yang mau sholat Jumat, maka sholatlah. Dari dalil ini kita mengetahui, ketika hari raya bertepatan pada hari Jumat, maka ada keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang mana sholat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Akan tetapi ketika hari raya bertepatan pada hari Jumat, ada keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka itu lebih utama.
Dan bagi yang sudah melaksanakan sholat Id di pagi hari kemudian tidak sholat Jumat, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi bagi para imam, bagi para pengurus masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, tetap mengadakan sholat Jumat demi kemaslahatan kaum mukminin yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Ada di antara makhluknya yang lebih Allah muliakan dibanding makhluk yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, dan di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di sana ada tempat yang lebih Allah muliakan dibandingkan tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Di antaranya adalah tanah haram, Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Dan di antara waktu pun ada yang lebih Allah muliakan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Di antaranya adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan sesuatu itu adalah sangat agung, sangat penting. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan hari yang 10. Maksud hari yang 10 adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini menurut pendapat sebagian ulama tafsir. Dan di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengagungkan apa yang Allah agungkan, kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka bagi kaum mukminin yang mengaku dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya baginya untuk menggunakan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini untuk ketaatan yang lebih dibandingkan hari-hari yang biasanya, tidak untuk kemaksiatan. Pada kali ini kita masih berada di penghujung 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka masih ada waktu untuk kita memaksimalkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak takbir, dengan bersedekah dan ibadah yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan hadis beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang di dalamnya ada amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka bagi kaum mukminin mukminat, mari kita maksimalkan waktu yang ada. Ada sebagian manusia yang ketika telah masuk ke alam kubur, telah masuk neraka, mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika sudah masuk dalam kubur, sudah masuk dalam neraka, mereka berteriak di dalamnya, ya Rabb, kembalikan aku di dunia supaya aku beramal dengan amalan yang dulu bukan aku amalkan. Mereka menyesal atas apa yang mereka lalaikan dari amal saleh. Untuk itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena setiap detiknya tentu akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jika kita perhatikan, banyak sekali praktik amalan kaum mukminin yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Itu merupakan jejak peninggalan yang dahulu keluarga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam lakukan. Mereka yang berada di tanah suci, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
dengan tawaf. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sa'i dan dengan ibadah-ibadah lain di tanah suci. Dan kita, mereka yang berada di selain tanah suci, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak takbir dan dengan ibadah yang sangat agung, yaitu penyembelihan hewan kurban. Itu semua merupakan amalan yang dulu Nabi Ibrahim dan keluarga beliau lakukan. Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan ujian yang sangat besar. Allah berikan beliau ujian yang sangat banyak. Akan tetapi beliau mampu melewatinya. Akan tetapi beliau mampu menyempurnakan ujian yang Allah berikan, sehingga Allah jadikan beliau imam bagi seluruh umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Rabb-Nya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Fa'atammahun, maka beliau pun menjalankan, menyelesaikan, melewati ujian tersebut dengan sempurna. Maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Karena seorang yang ingin menjadi manusia yang berprestasi, tidak cukup baginya hanya mengandalkan nasab, keturunan, harta, kedudukan dan jabatan. Akan tetapi seseorang yang ingin menjadi manusia yang berprestasi di hadapan Allah butuh perjuangan. Di antara perjuangannya adalah perjuangan dia, usaha dia dalam melewati ujian yang ada. Nabi Ibrahim, Allah beri ujian yang sangat besar, namun beliau bisa melewatinya, sehingga Allah jadikan beliau imam bagi seluruh manusia. Kita semua punya peluang untuk menjadi imam, untuk menjadi imam bagi generasi setelah kita, setidaknya bagi anak keturunan kita. Karena itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh ibadur Rahman. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penenang pandangan dan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mujahid bin Jabir menafsirkan ayat tersebut, Rabban waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami orang imam bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang bisa mengikuti orang-orang soleh sebelum kita, mengikuti ulama-ulama salih, mengikuti tabi'in, mengikuti sahabat dan Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang terbiasa mengikuti kesolehan orang-orang sebelumnya, kesolehan para ulama, para sahabat dan Rasulullah SAW, maka kesolehannya akan tertular, maka kesolehannya akan menular. Maka ketika seorang menjadi soleh, orang-orang yang setelahnya, generasi setelahnya akan mengikuti kesolehannya, akan mengikuti ketakwaannya. Dan ini yang dimaksud waj'alna lil muttaqina imama. Saya, Anda, Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki peluang yang sama, yaitu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pendahulu orang-orang yang bertakwa. Tentunya dengan kita meneladani
orang-orang saleh sebelum kita, para sahabat, para salafus salih, dan puncaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk sampai ke sana tentu tidak sedikit ujian yang menerpa, ujian dari keluarga kita, ujian dari masyarakat, dan ujian dari diri kita sendiri. Banyak di antara kita tentunya yang malas untuk melaksanakan sunnah, yang malas untuk beribadah. Namun itu semua harus dilawan. Kita harus berjuang melawan kemalasan. Kita harus berjuang melawan keadaan sehingga kita dapat menjadi orang saleh, orang yang bertakwa, dan dapat meninggalkan amalan yang abadi, sehingga orang-orang setelah kita bisa beramal dengan amalan yang dulu kita lakukan, sehingga kita mendapatkan pahala apa yang mereka lakukan. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim pun adalah kita semua tahu siapa orang pertama yang melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Beliau adalah Ibunda Hajar Ummu Ismail. Kita bayangkan dari dulu sampai sekarang berapa orang yang sa'i? Berapa orang yang sa'i dari Safa ke Marwah? Jutaan, miliaran, bahkan tidak terhitung. Tidakkah kita tahu ketika seorang beramal kebaikan kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan setelahnya sampai hari kiamat. Kita bayangkan berapa besar pahala yang didapatkan oleh Ibunda Hajar Ummu Ismail. Allahu Akbar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang melakukan sunnah, melakukan kebaikan dalam Islam, kemudian orang-orang yang setelahnya mengikuti kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan setelahnya. Demikian sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Untuk itu, kita semua berjuang, berusaha, kita menjadi orang yang selalu berusaha supaya kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, imam bagi generasi setelah kita, imam bagi anak keturunan kita, sehingga ketika kita wafat amalan kita tidak terputus. Dan itu membutuhkan kesabaran, keikhlasan, sebagaimana Imam Malik dahulu ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, maka banyak pendidikan yang masuk pada beliau. Wahai Imam Malik, untuk apa engkau menulis kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta banyak sekali, sudah banyak sekali yang menulis. Untuk apa engkau menulis? Maka kata Imam Malik apa? Maka lillahi abqa. Apa yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal. Dan sampai sekarang coba lihat mana kitab Muwatta yang ada, yang dulu ada ketika Imam Malik berada, ketika Imam Malik menulis Al-Muwatta. Semuanya tidak ada. Yang tersisa hanyalah kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Allahu Akbar. Marilah kita terus berjuang menjadi orang yang mengikuti salafus saleh, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meninggalkan amal yang abadi. Ketika kita setelah wafat, pahala pun tetap mengalir, tidak terputus hanya karena nafas terakhir kita. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada khutbah kedua ini kami menyampaikan wasiat yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan khusus pada wanita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'aitun nar, falam ara kal yaumi mandaran qat. Ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Kata Rasulullah, aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, yaitu kebanyakan mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna, wahai para wanita, perbanyaklah oleh kalian sedekah. Rasulullah menyampaikan tentang bagaimana keadaan neraka. Lalu Rasulullah mewasiatkan, menasihati agar para wanita memperbanyak sedekah, karena sedekah itu dapat melindungi seseorang dari api neraka. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan mayoritas ahli neraka, penduduk neraka adalah wanita? Maka apa kata Rasulullah? Tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir, karena mereka banyak mengumpat dan mereka banyak yang tidak bersyukur terhadap suami. Banyak wanita yang tidak bersyukur dan banyak melaknat karena sedikitnya bersabar. Banyak kebaikan suami yang mereka lakukan karena sedikit kesalahan mereka melupakan kebaikan yang banyak. Akan tetapi teruslah berusaha untuk bisa menjauhkan diri dari api neraka. Dan ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita yang mereka melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan ibadah saum, menjaga kehormatannya dan taat pada suami. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati sya'a." Apabila seorang wanita mereka menjaga sholatnya 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan taat kepada suaminya, maka dikatakan pada dia, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang engkau mau. Allahu Akbar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang dapat mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelum kita, sehingga kita bisa meninggalkan jejak untuk generasi setelah kita, sehingga ketika kita berpisah dengan dunia, ketika kita menghembuskan nafas terakhir, amalan kita tetap mengalirkan pahala kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.